Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Amdarismawati dari D4 Keperawatan Gigi akan menjelaskan trauma healing pasca bencana. Trauma healing merupakan satu proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental yang dimiliki individu korban bencana alam tersebut. Berikutnya, metode terapi trauma healing, kognitif behavioral terapi. Adalah jenis trauma healing yang bertujuan untuk membantu korban menghadapi trauma dan mengubah cara berpikir atau bertindak mereka. Proses ini akan menggunakan berbagai teknik psikologis yang dapat membantu korban dalam memahami apa yang telah terjadi. SCBT umumnya akan berlangsung selama 8-12 pertemuan dan setiap sesi akan memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah pertemuan pertama dengan terapis, korban akan diajak untuk berbicara mengenai kejadian traumatis yang menimpanya dengan detail. Sambil mendengarkan, terapis akan mencatat hal apa saja yang membuat korban sulit untuk keluar dari bayangan masa lalu. Misalnya korban menyalahkan dirinya karena pada saat terjadi bencana ia tidak sempat menolong ibunya atau ayahnya. Terapis akan membantu korban untuk menerima dan memahami bahwa ada hal-hal yang di luar kuasanya sebagai manusia. Yang kedua, exposure terapi adalah trauma healing yang sangat direkomendasikan untuk seseorang dengan PTSD ini, terapi pereda kegelisahan. Proses trauma healing yang satu ini berfokus pada mengubah struktur ketakutan yang ada di dalam pikiran, sehingga korban tidak lagi bermasalah ketika melihat hal yang mengingatkan pada momen tersebut. Pertama, korban akan diajak untuk mengakses ingatan terhadap hal yang membuatnya trauma. Baru kemudian, korban perlahan akan diajarkan bahwa apa yang terjadi pada saat itu tidak ada kaitannya dengan apa yang ia lihat sekarang. Proses ini akan mengajarkan korban untuk belajar menerima apa yang terjadi sehingga ia dapat melanjutkan hidupnya. Selanjutnya, movement desensitization and reprocessing. Psikoterapi peristiwa traumatik. Meski tergolong baru, EMDR ini dipercaya mampu meredakan gejala yang dialami penderita PTSD atau trauma. Proses akan dilakukan dengan meminta korban untuk menceritakan kembali kepada traumatis yang dialaminya sambil memperhatikan hal lain, misalnya dengan memperhatikan gerak jari terapis atau hal lainnya. Tujuannya adalah agar korban mampu memikirkan hal yang positif saat mengingat kejadian traumatis tersebut. Adapun lama prosesnya bisa memakan waktu hingga sekitar 3 bulan. Selanjutnya, stress inoculation training. Trauma healing yang satu ini akan mengajarkan korban beberapa cara untuk menghilangkan stres dan menjadi lebih rileks. Misalnya dengan belajar teknik pernafasan, pijat, dan sebagainya. Selanjutnya, metode pelayanan trauma healing untuk anak-anak. Trauma healing yang diberikan kepada anak-anak adalah agar mereka mampu melupakan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Selain itu, juga membuat mereka siap apabila kembali terjadi bencana. Yang pertama yaitu play therapy, memanfaatkan medium permainan atau kegiatan seni. Yang kedua, dance therapy, mengekspresikan emosi. Play therapy lebih memfokuskan upaya pengalihan dari kondisi atau situasi yang mengkhawatirkan. Jadi, play therapy itu sebagai cara memahami dunia anak. Cara anak menemukan dan mengeksplorasi identitas mereka, serta dapat melatih kemampuan eksperimen dan berimajinasi. Jadi ini saya akan memberikan contoh play therapy, yaitu bermain. Di sini anak akan merasa senang dan melupakan kejadian yang telah terjadi. Apapun itu permainannya. Jadi kegiatan seni yaitu menggambar, kita akan mengajarkan anak-anak untuk mengekspresikan dirinya dalam kegiatan ini. Selanjutnya dance therapy. Di sini anak-anak akan diajarkan atau diajak untuk
senam, menari sambil bernyanyi, agar mereka dialihkan dari ingatan masa lalu yang membuat mereka trauma. Selanjutnya yaitu praktek trauma healing untuk anak-anak yang lain. 1. Minimalkan paparan media. Maksudnya, anak yang telah mengalami peristiwa traumatis sering menyaksikan kejadian mengerikan yang pernah dialaminya di TV. Hal ini bisa menyebabkan tekanan traumatis pada anak atau remaja, bahkan pada mereka yang tidak merasakan langsung bencana tersebut. Jadi, agar rasa trauma maupun tertekan yang dialami anak tidak semakin berkembang, jauhkan sekecil dari paparan media. Jangan biarkan anak Anda menonton berita atau berselancar di media sosial, agar dirinya tak merasakan kembali peristiwa yang membuatnya tertekan. Nomor 2, habiskan waktu bersama anak. Anda tidak dapat memaksakan anak untuk pulih dari stres traumatis, tetapi Anda dapat memainkan peran utama dalam proses penyembuhan dengan hanya menghabiskan waktu bersama dan berbicara tatap muka. Ingatlah, untuk mengupayakan yang terbaik agar tercipta lingkungan di mana anak merasa aman untuk mengomunikasikan apa yang mereka rasakan. Jangan lupa untuk memberikan respon positif agar tekanan pada dirinya bisa memudar secara perlahan-lahan. Yang ketiga, beri anak Anda makanan sehat. Jadi maksudnya makanan memiliki dampak besar pada suasana hati dan kemampuan anak untuk mengatasi trauma. Makanan olahan, karbohidrat olahan, minuman manis, dan camilan tidak sehat dapat menciptakan perubahan suasana hati dan memperburuk gejala trauma. Sebaiknya makanan sehat seperti buah dan sayuran segar, protein berkualitas tinggi dan lemak yang sehat dapat membantu anak Anda terbebas dari tekanan yang mengganggu dirinya. Berikan menu sehat ini dalam porsi yang seimbang agar rasa trauma tidak berkembang dan justru menghilang. Yang keempat, membangun kembali kepercayaan dan keamanan. Trauma dapat mengubah cara seorang anak melihat dunia, bahkan bisa membuatnya tampak jauh lebih berbahaya dan menakutkan. Trauma mungkin akan membuat anak Anda merasa lebih sulit mempercayai lingkungan mereka dan orang-orang di sekitarnya. Untuk mencegah hal-hal tersebut, bangunlah kembali suasana aman dan selamat di sekitar lingkungan anak. Hal ini bisa dilakukan dengan menyusun rutinitas yang mengasihkan, minimalkan stres di rumah, bersikap yang siap saat, dan berusaha rileks. Berbicara tentang masa depan yang diidamkan juga bisa membantu. Terima kasih. Sekian penjelasan trauma healing dari saya.